Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami KPK kembali akan mengumumkan sekaligus juga melakukan penahanan terhadap pengembangan perkara dugaan korupsi, penerimaan suap, disertai juga dengan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Selengkapnya tentu nanti akan disampaikan oleh pimpinan hadir pada malam hari ini Pak Alek dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Setelah itu seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara dimaksud ataupun penanganan perkara lainnya yang sedang berjalan di KPK pada proses penyidikan maupun penuntutan. Kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin dimaksud. Ya, terima kasih Mas Alif. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman wartawan. Hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya disertai gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan sejumlah pihak sebagai tersangka sebagai berikut. APA, ini Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, DR, Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada DJP, WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada DJP, AS, Ketua Tim Pemeriksa Pajak, RAR, Konsultan Pajak PT GMP, AIM, Konsultan Pajak PT GMP, AS, Konsultan Pajak PT JB, dan FL, Kuasa Wajib Pajak PT BPI Terbuka. Putusan perkara para tersangka dimaksud saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam proses penyidikan perkara tersangka APA dan kawan-kawan ditambah dengan munculnya berbagai fakta hukum selama proses persidangan, serta diperkuat dengan putusan majelis hakim, selanjutnya ditemukan adanya peran pihak tertentu yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana. KPK kemudian melakukan pengembangan penyidikan dan mengumpulkan berbagai alat bukti dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama YMR, ini anggota tim pemeriksa pajak pada DJP, dan FB, anggota tim pemeriksa pajak pada DJP. Kaitan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka YMR dan FB untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi peristiwa pidana sebagai berikut. YMR dan FB sebagai anggota tim pemeriksa pajak atas perintah dan arahan berjenjang dari APA selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DR selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, WR selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, dan AS selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan permintaan dari para wajib pajak. Agar keinginan wajib pajak dapat disetujui, APA dan DR mensyaratkan adanya pemberian sejumlah uang dan yang melakukan deal dengan wajib pajak di lapangan adalah YMR dan FB. Wajib pajak yang memberikan uang diantaranya PT GMP. Untuk tahun pajak 2016, PT BPI, untuk tahun pajak 2016, dan PT JB. Atas pengkondisian penghitungan perpajakan untuk 3 wajib pajak dimaksud, APA, DR, WR, AS, YMR, dan FB menerima 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura. Selain itu, YMR dan FB bersama-sama dengan APA, DR, WR, dan AS diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak lainnya dengan bukti permulaan sejumlah sekitar miliaran rupiah dan masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Turut disangkakan pasal 12B besar, pasal gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya. Demikian, sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah mengumumkan dan membacakan 2 orang tersangka dalam pengembangan perkara perpajakan ini, yaitu atas nama YMR dan FB yang ditahan sampai nanti 28 November 2023 di rutan KPK. Baik, kami silakan. Oke, 1, 2, 3. Mungkin dari kanan dulu ya. Mungkin dari kanan Mas Yomol dulu, Mas Yomol di belakang. Habis itu Mas Jamal, terus Mas Mario yang terakhir. Oke, silakan. Selamat malam Pak Ali, Pak Alex, Pak Asep. Perkenalkan saya Yaumal dari suara.com. Pertanyaan saya di luar kasus ini. Di luar kasus ini. Yang ini dulu, oke siap. Oke. Terkait ini Pak, terima kasih. Saya Jamal dari Remol. Ini kan tadi disebut lagi ada PT John Lynn Baratama ya Pak ya. Sebelumnya si Yulmanizar juga kan di persidangan sempat mengungkapkan ada keterlibatan dari petinggi John Lynn Baratama ini Haji Isam. Nah, apakah dalam proses penyidikan ini Haji Isam nanti bakal diperiksa sebagai saksi Pak? Perkara lain sekalian boleh Pak? Ini dulu. Ya. Ya, saya mau menanyakan, ini kan soal kasus lama juga ya, Yulmanizar ini, dan hari ini juga diperiksa yang berkaitan dengan Mas Yulmanizar ini, diperiksa saksi bernama Untung Agus Tanto. Yang dalam persidangan sempat disebutkan bahwa tersangka Yulmanizar ini sempat menginvestasikannya duit sebesar 40 miliar untuk membeli lahan yang diduga tambang emas yang berada di Bolmong. Dan pemilik lahan ini juga merupakan kaitan dari dikelola dengan mengemasnya dengan KUD. Nah, lalu apakah memang nantinya akan dilakukan pengembangan dari kasus YML ini ke kasus TPPU misalkan untuk aliran uangnya kemana? Karena ini berkaitan soal tambang emas yang tidak kecil penghasilannya. Itu sebulan itu bisa sekian ton juga gitu, dengan penghasilan yang sebulan 50 sampai 60 miliar itu kan cukup besar gitu. Apakah KPK juga akan menetapkan tersangka pihak lain yang diduga ikut menampung aliran uang dari YML ini? Yaitu kan KPK bahkan sudah melakukan pemeriksaan beberapa pihak di sana, di Polres Bolmong sendiri, dan memeriksa semua pihak KUD, dan hari ini juga diperiksa orang yang dimaksud. Saya pikir tadi termasuk penahanan saudara Untung Agus Tanto, ternyata tidak hari ini. Pak Asep sudah senyum-senyum. Kira-kira apakah memang hari ini juga akan dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait TPPU dari saudara YML dan kasus lain gimana? Tes. Selamat malam Pak Ali, Pak Asep, Pak Alek. Saya ingin nanya soal kasus dugaan pemerasan ini. Di salah satu pemberitaan disebutkan bahwa seorang pimpinan menyatakan bahwa pimpinan di KPK terganggu dengan berlarut-larutnya kasus pemerasan ini, berharap agar Pak Firly yang harusnya diperiksa beberapa waktu lalu segera menyelesaikan kasusnya, dan begitu juga yang berjalan di Dewas. Pertanyaannya, apakah benar demikian bahwa pimpinan terganggu dengan adanya kasus dugaan pemerasan yang juga turut menyeret nama Pak Firly? Kemudian pertanyaan kedua, di pemberitaan ini juga disebutkan bahwa Pak Firly sebagai pimpinan bersikap one man show. Jika mundur ke belakang ke Februari lalu gitu, kritikan soal one man show kepada Pak Firly juga pernah diungkapkan oleh salah satu pimpinan KPK juga di kasus Pak Lukas NMB kalau tidak salah. Apakah benar demikian Pak Firly memimpin KPK seperti itu? Selama ini kan selalu disebutkan kolektif kolegial dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali. Yang pertama, kemarin
pra peradilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu KPK sudah mengungkapkan ada aliran dana ke Partai Nasdem sebagai hibah itu sebesar 1,27 miliar. Nah, apakah KPK dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak-pihak dari Partai Nasdem itu Pak untuk menelusuri aliran uang tersebut? Lalu yang kedua terkait penyidikan Wamenkumham. Apa betul sudah ada sprindik ya Pak? Lalu ada berapa sih Pak tersangkanya Pak? Apa benar ada 4 dan salah satunya itu Wamenkumham itu? Mungkin butuh penegasan aja Pak. Lalu yang ketiga, apa betul besok KPK mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait proses penyidikan pemerasan oleh pimpinan KPK? Nah, apa yang akan dibahas besok itu Pak? Apakah masih koordinasi awal? Dan tadi juga pihak Polri sudah menyatakan bahwa supervisi sudah disetujuin. Itu apa betul? Paling cukup itu aja Pak, terima kasih. Ya, saya masih soal agenda pemeriksaan besok. Itu soal anggota Ketua Komisi 4 DPR RI. Ya, itu kan Mas Ali kemarin sempat mengkonfirmasi terkait pemanggilan Sudin politisi PDIP ini. Nah, ini kan kalau bicara soal kasus SYL ini kan jauh kaitannya antara dugaan kasus jual beli jabatan atau apa atau pemerasan dengan DPR. Apakah KPK sudah memasuki klaster kedua? Soalnya adanya pengadaan lain yang dibahas di Komisi 4 yang tentunya dibawahi oleh saudara Sudin ini. Nah, kemudian selain Sudin tentunya yang dibahas sebagai mitra dari Kementan itu kan apakah KPK juga akan memeriksa selain Sudin anggota Komisi 4 lainnya. Nah, tolong dicatat Pak Asep, ini mungkin kembali saya mengkonfirmasi banyak pertanyaan Pak Alek. Saya sudah sebulan nggak masuk kerja, saya sakit tipes. Terkait saya ingin menanyakan soal terkait kasus pengadaan APD di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Apakah KPK memang sudah menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya Budi Silvana selalu PPK dan Ahmad Taufik selaku Direktur PT Permata Putra Mandiri serta Satrio Wibowo Dirut PT Energi Kita Indonesia dalam dugaan korupsi APD tahun 2020 yang dijerat oleh KPK dengan menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Apakah benar? Terus kemudian saya ingin menanyakan soal penetapan tersangka kasus Bea Cukai Eko Darmanto. Ini cukup unik. Uniknya di mana? Saya melihat ada semacam pilih tebang, entah tebang pilih. Sementara ada dugaan lain bahwa flashing itu setelah ditelusuri informasi memang flashing yang dilakukan atas gambar ED sendiri betul ternyata ID-nya ada di Kemenkyu Pusat. Bukan ID diri pribadi ED Eko Darmanto itu. Nah, bahkan uniknya sendiri justru ED lah yang membuka sejumlah kasus korupsi yang membuat tercengang Mahfud MD dan Sri Mulyani. Data itu yang diberikan kepada pihak kejaksaan terkait dugaan korupsi BC berkaitan soal komoditi emas. Nah, hal ini yang membuat kemarahan pihak lain pejabat di BC yang kemudian coba memplacing ED ini yang ketika saat penggeledahan lakukan oleh penyidik, bahkan penyidik KPK yang bernama Yoga itu tercengang melihat banyaknya penghargaan yang diterima ED. Soal ini terlihat terbalik. Bagaimana lalu dengan pejabat-pejabat BC lain yang juga lebih kaya, dan itu sudah dijelaskan bahwa pesawat itu pesawat latih miliknya Kasau, itu agak menarik menurut saya, agak uniknya kasus ini begitu. Dan kemudian bagaimana lalu dengan pejabat BC lainnya, Dirjen BC Heru Pambudi yang saat ini menjabat sekjen, yang justru dia ada anak buahnya jadi tersangka, justru dinaikkan pangkatnya. Contoh Dedi Congor itu sudah menjadi tersangka di Bareskrim, justru dinaikin pangkatnya. Dan bagaimana juga pejabat-pejabat lain yang juga melakukan flashing dengan mogenya, dengan
Ini lucu ketika yang diproses justru orang yang berprestasi bernama Ede yang kemudian enggak, nih saya ingin menyampaikan bagaimana agar KPK lebih dalam. Tidak terlihat entah tebang pilih, entah pilih tebang. Bebas lah. Pokoknya artinya saya ingin mengungkapkan bahwa sosok Ede ini sangat unik. Justru dia yang membongkar banyak dugaan korupsi pejabat BC. Tapi dia jadi tersangka. Bahkan dia adalah orang yang dianggap berprestasi. Faktanya ketika penggeledahan penyidik cukup terkejut dengan Oke, banyaknya poinnya penggeledahan. sudah dapat, Mas Oke, Surya. kasus lain Mas masih banyak. Makanya saya bilang saya 1 bulan nggak masuk. Saya sudah siapkan pertanyaan. Ya itu kan subjektif Mas Ali. Ini pertanyaan Mas mau jawab nggak apa-apa. Yang penting saya sudah tanyakan. Soal kemudian soal kasus BUMN konstruksi PT Amarta Karya dalam sejumlah fakta persidangan itu jaksa menyebut sejumlah pihak pejabat MK itu menerima Amarta Karya itu menerima aliran dana. Jaksa menyebut bahwa sebesar 30 miliar diterima oleh Catur, 1,3 diterima Trisna Sulista, terus Royaldi Rosman menerima 983, Iwayan, nah itu apakah ini tidak dikembangkan? Apa hanya PT kasus Amarta Karya ini berhenti pada sudah adanya tersangka 3-4 orang itu? Apakah di sini fakta persidangan jaksa menyebut aliran dana itu dengan detailnya? Apakah KPK juga akan mengembangkan ke arah sana? Terus kedua, saya ingin memastikan lagi menagih janji Pak Asep, apakah benar KPK sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus WC Sultan di Bekasi dan salah satunya yang meninggal? Itu meninggal kenapa? Meninggal atau dimeninggalkan atau dimunirkan? Itu perlu kejelasan. Terus soal apa lagi ya? Udah banyak banget ini, saya udah bingung mau nanya apa lagi. Ya itu dulu dah. Ntar saya banyak nanya dibilang pengacaranya. Saya bukan pengacara Mas. Saya yang penting saya nanya apa yang saya nggak ngerti. Ya, baik. Saya Fadlan dari Kumparan, Pak. Izin. Saya ingin menanyakan kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya itu soal penyidikan dugaan pemerasan ke Pak SYL. Kabarnya Polda Metro Jaya itu sudah minta supervisi dari KPK. Itu bagaimana responnya dari KPK itu soal supervisi dan sudah sampai mana sejauh ini? Yang kedua, Pak pimpinan KPK Pak Firly Bahuri saat ini masih mangkir dari panggilan Polda untuk diperiksa. Sampai kapan Pak Firly di Aceh begitu? Apakah sudah ada informasi Pak Firly akan memenuhi kapan panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa? Lalu yang ketiga, untuk Wamenkumham itu sendiri, kira-kira kapan akan dipanggil oleh KPK gitu? Dan yang terakhir, mungkin soal pertanyaan pengacara Pak SYL, Mas Febri Diansyah dan kawan-kawannya itu, mereka itu kan sudah kooperatif ya Pak. Kenapa mereka masih dicegah juga ke luar negeri begitu? Lalu keterangan mereka tuh apakah mereka sangat diperlukan keterangan dari para pengacara SYL ini, dan apakah itu menjadi kunci dari pemeriksaan Pak SYL ini begitu? Terima kasih. Saya kira sudah cukup banyak ya, dan wakili dari teman-teman yang lainnya. Kami silahkan Pak Alek. Ya, terima kasih. Yang terkait yang pertama terkait konsultan pajak tadi ya, dan kaitannya dengan suap atau gratifikasi pada pejabat pajak. Nah, kuasa atau konsultan pajak ini kan sebetulnya kan mereka itu memperoleh surat kuasa dari perusahaan, kan itu kan. Mereka bekerja untuk dan demi kepentingan perusahaan, kan seperti itu. Nah, tentu saja ketika yang mendapat keuntungan itu perusahaan dan yang konsultan pajak atau kuasa pajak itu atas nama perusahaan, ya harusnya korporasi terlibat, kan begitu. Nggak mungkin juga konsultan pajak memberikan uang dengan uangnya sendiri. Tapi uang itu juga diperoleh dari bagian fee atau apapun yang diberikan oleh perusahaan. Nah, apakah nanti perusahaan-perusahaan yang kemudian terlibat ya, atau yang kemudian diwakili oleh konsultan pajak atau kuasa pajak itu kemudian akan dijadikan tersangka dan termasuk pihak manajemen. Nah, nanti
tentu akan dilihat apa bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik, tapi prinsipnya seperti itu ya. Konsultan pajak itu bekerja untuk kepentingan perusahaan ya. Kemudian terkait dengan pengembangan TPPU ya, ada penambangan emas di Pulau Mengundo. Ya, sebetulnya informasi ini pun sudah, saya pikir sudah diperoleh oleh penyidik ya. Tentu kalau nanti ada aliran uang terkait untuk pembelian lahan tambang ya, dan dikerjasamakan dengan KUD dan menghasilkan suatu keuntungan, dan kita ketahui bahwa uang yang digunakan untuk membeli lahan itu diperoleh dari penghasilan yang ilegal, ya, misalnya tadi menerima apa gratifikasi atau suap ya selaku pakai pajak, tentu kita juga akan masuk ke sana ya. Tentu nanti informasi ini akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Kemudian apakah pimpinan atau KPK terganggu dengan berita pemeriksaan Bapak FB? Kalau dari kinerja pekerjaan sebetulnya nggak ada kita itu terganggu ya, penyidik ya mereka bekerja seperti biasa saja kan, itu kan. Terganggu oleh pemberitaan ya kan, hanya selentingan aja atau nggak tiap hari juga. Tapi prinsipnya kami tetap dan terus mendorong pada teman-teman khususnya di Kedeputian Penindakan untuk bekerja tanpa terpengaruh dengan berita-berita miring seperti itu. Karena apa? Pimpinan kolektif kolegial, bukan apa itu satu pimpinan kemudian punya hak veto untuk membatalkan putusan pimpinan yang lainnya. Jadi kalau ada satu pihak yang sekarang ini sedang dilakukan penyidikan, ya tentu masih ada 4 pimpinan dan itu masih berfungsi, ya tidak kemudian apa kinerja KPK itu menjadi terhenti atau terganggu dengan adanya berita-berita seperti itu. Saya jamin. Itu. Kemudian apakah pimpinan yang dilakukan Pak Ebi selaku Ketua KPK itu one man show? Saya sudah 8 tahun di sini, jalan 8 tahun ya. Ya sepertinya saya tidak pernah melihat kepemimpinan di KPK itu one man show, baik daerahnya Pak Agus Raharjo maupun Pak Ebi. Bahkan dalam berbagai persuratan, utamanya di penindakan, Pak Ketua itu tanda tangan selalu terakhir, setelah pimpinan yang lain tanda tangan. Gitu. Kalau belum ada tanda tangan pimpinan yang lain, Pak Ketua itu tidak mau tanda tangan. Itu saya sampaikan. Jadi kalau pimpinan yang lain itu ACC, pasti yang bersangkutan juga ACC setuju. Itu yang saya alami. Jadi nggak ada istilah one man show. Satu pimpinan bisa mempunyai hak veto untuk membatalkan putusan pimpinan yang lain. Itu bisa dicek nanti di surat-surat dinas di penindakan Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sep ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya, kayaknya udah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Kemudian supervisi perkara pemerasan di Polda ya, kami sudah membalas surat ya. Tentu tahapan supervisi itu harus kita mulai dengan koordinasi ya, kemudian kebutuhan apa yang kemudian akan dilakukan supervisi ya. Nah, kalau dari pemberitaan dari permintaan Polda kan supaya penyidikan yang mereka lakukan itu transparan ya. Ya kalau sudah transparan ngapain juga disupervisi kan seperti itu kan. Karena kita lakukan supervisi kalau misalnya dalam penanganan perkara itu ada hambatan berlangsung lama, ada dugaan ada intervensi ya, kita supervisi. Nah, oke lah kita yang bersangkutan atau pihak Polda minta supaya dilakukan supervisi. Nah, supervisi yang dilakukan KPK itu jangan terus diasumsikan seolah-olah KPK mendorong supaya dipercepat. Enggak. Kalau dalam supervisi yang nanti kami lakukan ternyata ya apa yang diduga, yang disangkakan atau yang dilakukan ternyata pembuktiannya tidak cukup, kami juga bisa untuk merekomendasikan untuk menghentikan. Nah, pasti nanti akan ribut.
Ya terang aja ini yang supervisi KPK. Makanya KPK menyarankan untuk dihentikan kan begitu. Itu juga harus kami jaga. Ya kami harus jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Kan begitu. Kan intinya supaya pemeriksaan penyidikan yang dilakukan Polda itu kan transparan kan seperti itu. Kalau seperti itu ya sepanjang mereka terbuka terhadap penanganan perkara dan selama ini sejauh ini juga penanganan perkaranya lancar, ya kebutuhan supervisi itu sebetulnya nggak ada kan gitu. Ini dan tentu saja kami harus berpedoman pada undang-undang terkait KPK dan juga Perpres menyangkut supervisi kan seperti itu. Kemudian terkait pemanggilan anggota DPR dalam kasus Kementan, apakah sudah memasuki klaster yang lain? Ya kemarin dari expose sebagaimana yang sudah disampaikan ada beberapa klaster penerimaan yang dilakukan oleh Mentan. Salah satunya adalah penerimaan yang terkait dengan PBJ. Nah, saya tidak tahu apakah pemanggilan dari saksi-saksi yang dari DPR itu sudah terkait dengan PBJ. Mungkin nanti Pak Asep yang akan lebih menjelaskan. Ya. Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Ya, itu sebenarnya juga sudah kita tanda tangani. Sudah kita tanda tangani. Ya, tadi disebutkan. Ya, itu ini siapa tadi? Mas Mario ya. Malah lebih tahu deh, ya kan, udah berarti dapat bocoran Mas Mario kan, ya udah saya sampaikan aja, ya kita sudah menetapkan tersangka dan sudah ada nama-namanya sudah ada semuanya kan itu, masa lupa tadi, tapi Mas Mario tadi sudah hafal banget itu kan, ya udah gitu. Kemudian terkait ide banyak penghargaan, Bea Cukai, bagaimana dengan pejabat yang lainnya? Nah, ya tentu saja ya kita menduga ya dalam ya penerimaan negara Bea Cukai pajak ya. Jangan orang yang kemudian, dan itu sudah kami sampaikan, jangan orang yang kemudian apes karena dalam tanda kutip flexing, kemudian tidak telusuri, sementara yang lain yang memiliki kekayaan yang tidak wajar juga, meskipun tidak flexing, ya kita diamkan, nggak fair juga kan, gitu kan. Itu sudah kami sampaikan ke pihak penyidik maupun dari Direktorat LHKPN, ya tolong telusuri juga, jadi pajak, bea cukai kan termasuk institusi yang dalam tanda kutip itu rawan, ya rawan terjadinya penyalahgunaan, ya karena ya tanggung jawab kewenangan mereka besar tanpa pengawasan atau kontrol yang ketat, ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan itu. Dan terkait dengan Deddy Congor, ya ini perkara ini sebetulnya ditangani oleh Barreskrim sebelumnya, dulu sudah mau kita tangani tapi oleh Barreskrim sudah ditetapkan tersangka lebih dahulu dan kami sudah melakukan supervisi sudah sekitar 3 tahun lagi dan kami belum itu dia itulah ya itulah luar biasanya kan ya luar biasanya sudah jadi tersangka pun masih aktif dan naik pangkat itu. Nah, ini juga menjadi perhatian kami. Tentu nanti kami akan koordinasikan dengan Pak Barreskrim sejauh mana penanganan perkara DC ini kan. Ya, kita belum tahu, belum dapat update dari Barreskrim terkait dengan perkembangan penanganan BC. Ya, sudah tersangka, apakah sudah ada SP3 misalnya, kan gitu, dan dipulangkan hak-hak yang bersangkutan. Ya setahu saya dari dulu yang bersangkutan tidak pernah kok diberhentikan itu ya, dan tetap terus aktif selama yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka kan itu. Nah ini nanti kami akan lihat ya, akan kami koordinasikan ya terkait dengan ED ya. Mungkin KPK juga menerima informasi dari yang bersangkutan terkait kegiatan importasi emas itu. Ya, ada informasi yang diberikan oleh ED. Tentu hal ini akan menjadi catatan juga buat kami ketika misalnya dalam proses persidangan yang bersangkutan kemudian memberikan informasi-informasi terkait keterlibatan pihak lain maupun kegiatan-kegiatan penyelundupan dan lainnya yang kemudian bisa ditindaklanjuti ya, dan kemudian memberikan
berdampak luar biasa terhadap penerimaan negara dan juga hal lainnya tentu menjadi catatan bagi kami sebagai hal-hal yang meringankan lah, kan seperti itu. Kami juga akan fair untuk memperlakukan perkara ED ini ya sesuai dengan proporsinya tentu saja. Kemudian apa lagi nih, Amata Karya, banyak pihak menerima dana ya, nanti ya, Pak Asep yang akan jelaskan siapa saja pihak yang lain. WC Sultan, apa sudah ada tersangka? Sudah, ya, saja bacakan. Sudah ada sprindik juga. Jadi kalau yang satu tersangka meninggal, saya nggak tahu saya, nanti biar Pak Asep yang lebih menjelaskan detailnya itu. Ya. Sudah lengkap kan? Sudah cukup. Silakan Pak Asep untuk menambahkan dan melengkapi. Baik, terima kasih pimpinan Pak Alek. Udah, ini kayaknya Mas Mario borong nih, habis sakit hampir 1 bulan. Pertanyaannya. Baik, ada beberapa yang mungkin saya tambahkan dari penjelasan yang sudah komprehensif sebetulnya tadi disampaikan Pak Alek. Tadi yang dari Mas Mario terkait dengan pemeriksaan beberapa anggota maupun ketua di Komisi 4 DPR. Jadi begini, Mas Mario, tadi kan Mas Mario menyampaikan, apakah ini sudah klaster baru atau kenapa ini kan hubungannya apa dengan perkaranya SCL yang pemerasan, kemudian kok lari ke sana gitu seperti itu. Nah, kami penyidik tidak hanya membuktikan pemerasannya saja, tapi kita juga mengikuti kemana larinya uang-uang yang dikumpulkan atau yang dikorupsi oleh saudara SCL. Jadi ini juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Alek, di samping ada perkara-perkara lain, ada PBJ, kemudian kita juga melakukan penggeledahan di Dirjen Hortikultura, sehingga dari penggeledahan itu kemudian dari tadi masalah temuan-temuan dan keterangan-keterangan dari para tersangka dan saksi, kami dari penyidik harus menyusuri ya kemana aliran dana tersebut, dan tentunya salah satunya adalah ke Komisi 4 DPR tersebut. Jadi demikian Mas Mario. Kalau mengenai apakah yang lainnya juga selain dari Ketua Komisi akan diperiksa, tentu kemana uang itu mengalir, kepada siapa, baik itu orang, personnya maupun badan hukum, kita tetap akan minta keterangan. Seperti itu ya Mas Mario. Kemudian tadi terkait dengan yang Amarta Karya, saat ini benar posisinya sedang di persidangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Mario, hal-hal yang ditemukan ya pada saat persidangan, tentu nanti akan ada yang namanya pengembangan penuntutan. Ya, dari pengembangan penuntutan nanti kita akan melihat apakah ditemukan adanya peristiwa pidana korupsi tentunya ya, lalu dengan para tersangka yang baru. Tentu nanti itu akan diformalisikan, kemudian dibawa ke forum expose, dan di situ akan ditentukan apakah nanti akan kalau sudah cukup buktinya, tentunya akan dibuka penyidikan baru. Terkait dengan WC Sultan yang di Bekasi, saya juga pernah ngobrol dengan Mas Mario. Benar Mas, dari dua tersangkanya kan yang satu meninggal. Kalau nggak salah bupatinya yang meninggal itu. Tapi di bawahnya kan ada PPK-nya. Gitu. Nah nanti kita sedang tetap akan minta pertanggungjawaban kepada pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Itu mungkin Bapak tambahan dari kami. Kayaknya kalau yang untuk tadi Mas Fadlan ini terkait permintaan supervisi juga sebelumnya sudah dijawab, kemudian juga terkait dengan pimpinan juga sudah dijawab. Wamenkumham juga sudah dijawab tadi Pak di depan. Kemudian ini sedikit mungkin terkait dengan pengacara SCL. Kenapa dicekal tadi ya Mas ya? Padahal kooperatif. Nah, yang di cekalan itu terkait dengan
eh, adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perkara ini. Jadi kami memiliki beberapa dokumen, baik itu dokumen yang kami terima, dokumen elektronik, di mana ada keterlibatan ya di situ. Kami anggap yang itu akan bisa mengganggu jalannya proses penyidikan terhadap SEL yang sedang kita tangani. Sehingga kami merasa perlu untuk melakukan pencekalan terhadap yang dimaksud. Demikian mungkin Pak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sabar. Sabar Mas Rio. Betul. Tadi Mas Mario menanyakan saksi atas nama UAT ya, di ini dengan yang tadi sebetulnya sudah dijawab nih terkait masalah pengelolaan emas di Bolmong dan lain-lain. Tapi pemeriksaannya kita tentunya tidak bisa langsung begitu saja Mas Mario. Jadi dalam penyidikan ini ada namanya perkembangan penyidikan. Nanti kami lihat apakah saudara saksi ini itu kualifikasinya tidak hanya sebagai saksi atau juga dia melakukan tindak pidana gitu, seperti itu. Nanti dikumpulkan bukti-buktinya, kita sedang kumpulkan. Setelah itu seperti tadi, karena ini ditemukan di penyidikan, maka pengembangan penyidikan. Kita bukti-bukti tadi akan kita bawa, kita formulasikan, kita bawa ke forum expose. Nah, di forum expose itu akan diuji. Nah, nanti dengan pasal-pasal yang dipersangkakan, apakah memenuhi unsur-unsur pasalnya. Apabila memenuhi unsur pasalnya, kemudian di sana akan ditentukan. Nanti tentu kita akan umumkan. Demikian Mas Mario. Terima kasih. Oke. Dari tadi. Ya udah, silakan. Bang Benok mungkin juga dari tadi. Pak Alek, Pak Asep mau nanya, ini kan pegawai pajak ya, dua orang ini. Nah, kalau di kasus Rafael kan di tracking dia penerimaannya melalui perusahaan konsultan pajak. Apakah KPK udah menelusuri dua orang ini semisal punya saham di konsultan pajak atau ternyata mereka berdua itu masuk dalam daftar berapa puluh atau ratus orang pajak yang udah dikumpulin nama Pak Pahala kan, bahwa mungkin keluarganya atau mereka sendiri punya saham di perusahaan konsultan pajak. Itu aja. Saya nggak tahu di perkembangan penyidikan apakah yang bersangkutan punya konsultan pajak atau terafiliasi dengan kantor konsultan pajak tertentu. Tentu kalau ada informasi seperti itu pasti akan didalami oleh teman-teman penyidikan seperti itu. Jelasnya silakan Pak. Menambahkan Pak Alek mohon izin. Jadi Mas Niam, terkait dengan tersangka, kita akan lebih mendetail dibandingkan dengan saksi ya. Tentu tersangka itu mulai dari pekerjaan, uang yang masuk, uang yang keluar, kemudian usahanya dan lain-lainnya, kita akan buka semuanya gitu. Terkait dengan misalkan keuangannya kita minta ke PPATK, bagaimana alirannya, dana yang masuk, dana yang keluar, kemudian dari mana saja, perusahaan mana saja, afiliasinya kemana. Jadi tentunya para tersangka ini sudah kita cari gitu ya. Tapi bisa saja memang karena kan tadi perlunya ada TPPU. Kenapa ya? Karena bisa saja disembunyikan atas nama orang lain dan lain-lain. Tentu kita juga akan terus mencari apakah memang masih ada atau tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Niam. Dan apabila rekan-rekan memiliki informasi, sampaikan kepada kami. Karena ini sangat berharga. Biasanya Mas Mario ini banyak informasinya gitu. Atau Mas Niam juga. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Asep yang hadir bersama kita dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.